Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita meneruskan pembahasan kitab Al-Hikam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di majelis Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah itu. Maka pagi-pagi aku sembahyang di belakang Rasulullah SAW dan tetap tinggal di majelis. Setelah orang-orang pulang, tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah SAW berdoa. Sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar. Ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka, dan ini salah seorang raja dan terkemuka. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perut, kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, bila tidak dicari, bila hadir tidak dihirau, bila sakit tidak dijenguk, bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Ketika sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka, jawab Nabi, yaitu Uwais Al-Qarani, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya, selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Quran, tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Hai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu. Ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlatin yadkhulu biha midan fikrah. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berfikir tafakur. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang tidak baik bagaikan tukang besi yang membakar besi. Jika engkau tidak terbakar oleh percikan apinya, maka terkena bau busuknya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, hai putra Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu teman sahabat, dan tiap teman kawan tidak membantumu untuk berbuat taat bakti kepadaku, maka ia adalah musuhmu. Demikian pula wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, hai Daud, mengapakah engkau menyendiri
Jawab Daud, aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekat kepadamu. Maka Allah berfirman, hai Daud, waspadalah selalu dan pilihlah untukmu kawan-kawan, dan tiap kawan yang tidak membantu untuk berbakti kepadaku, maka itu adalah musuhmu, dan Allah dan akan menyebabkan keras hatimu serta jauh daripadaku. Nabi Isa alaihissalam bersabda, jangan berkawan pada orang-orang yang mati, niscaya mati hatimu. Ketika ditanya siapakah orang yang mati itu, jawabnya, mereka yang rakus kepada dunia. Rasulullah SAW bersabda, yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman, keyakinan. Nabi Isa alaihissalam berkata, berbahagialah orang yang perkataannya zikir dan diamnya berfikir dan pandangannya perhatian. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi dirinya dan selalu bersiap beramal berbekal untuk menghadapi hari kemudian sesudah mati. Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, dan dengan itu tercapai derajat wali, yakni di samping melakukan semua kewajiban agama, yaitu 1. Lapar, 2. Diam, 3. Menyendiri, dan 4. Bangun malam, yakni bertahajud. Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati afalatihi am kaifa yarju ay yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana akan dapat terang hati seorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya, atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya, atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih suci dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan janabatnya, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus dalam padahal ia belum tobat dari kekeliruannya. Berkumpulnya 2 hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa mustahil, tidak mungkin, sebagaimana berkumpul antara diam dengan gerak, antara cahaya dengan gelap. Demikian pula nur cahaya iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih berharap atau menyandar kepada sesuatu selain Allah. Demikian pula berjalan menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada Allah. Firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah yang akan mengajarkan kepadamu segala hajat kebutuhanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum ia ketahui.
Ahmad bin Hambal radhiyallahu an bertemu dengan Ahmad bin Abil Hawari, maka berkata Ahmad bin Hambal, ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah kau dapat dari gurumu. Abu Sulaiman jawab Ibnul Hawari, bacalah subhanallah tetapi tanpa rasa kekaguman. Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hambal subhanallah, maka berkata Ibnu Abil Hawari, aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila jiwa hati manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut di langit, kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat kepada guru. Ahmad bin Hambal setelah mendengar keterangan itu, langsung ia bangkit bangun berdiri dan duduk di tempatnya berulang 3 kali, lalu berkata, belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam. Ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Kemudian ia membaca hadis, man amila bima alima warasahul lahu ilma ma lam ya'lam. Mari kita pusatkan hati dan pikiran kita dalam berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudni beradaka wa ilahi atini Muhammadaka ma'rifatak. Allah 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 wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.